Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga mempunyai semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Patricia Elsa, dapat kembali hadir dan saya sungguh senang saat ini saya sudah bersama dengan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM yang akrab kita sapa dengan Romo Ferry. Sekarang kita menyapa dahulu Romo Ferry. Romo, salam jumpa, apa kabar? Terima kasih, puji Tuhan saya dalam keadaan sehat, bahagia karena kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Iya, amin, luar biasa. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Ferry. Baik para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak hanya menciptakan kami, Engkau juga menyelamatkan kami dan selalu menyertai hidup kami. Tak henti-hentinya Engkau membantu kami di saat kami mengalami kesulitan dan juga penderitaan. Namun kami seringkali buta mata hati kami, karena kami seringkali tidak bisa memahami bantuan-Mu, seringkali juga tidak bisa merasakan kehadiran-Mu, dan kami pun akhirnya juga jatuh dalam dosa, seringkali juga protes, dan seringkali juga kesal padamu. Maka ya Tuhan, semoga firman-Mu pada hari ini dapat membawa kami untuk menjadi semakin percaya akan penyelenggaraan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tidur di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Rajaku dan Allahku, kabulkanlah doaku, indahkanlah keluh kesahku, dengarkanlah suara permohonanku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan pertama Prapaskah, dan pada hari ini kita akan membaca dari kitab Ester bab 4 ayat 10a, dilanjutkan ayat 10c sampai dengan 12, dan dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 19. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, "Ya Tuhan Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku, telah kudengar dalam keluarga Bapakku, bahwa Engkau ya Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu. Dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menampakkan dirimu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya, sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku ya Tuhan. Pada hari aku berseru,
Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Tuhan, tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi, janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 7, ayat 7 sampai dengan 12. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Ferry untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan pekan pertama Prapaskah ini. Dan sekarang Romo Ferry akan memberikan kabar baik kepada kita semua. Romo, silakan Romo. Baik, terima kasih para sahabat Oase Rohani Katolik. Ketika mendengar Injil yang mengatakan mintalah maka kamu akan diberi, saya jadi teringat akan satu peristiwa ketika saya menghadiri perayaan 80 tahun hidup membiara seorang suster di kota Yogyakarta. Pada waktu saya bertanya kepada suster itu, wah, suster pasti gembira sekali ya, dipestakan begitu banyak orang, lalu mendapat kado begitu banyak. Tapi ternyata susternya malah mengatakan, "Romo, kalau hanya soal kado sih saya sudah banyak mendapat tanpa harus pesta." Bahkan kalau dipestakan tuh saya malah menderita sebenarnya. Karena harus senyum terus pada orang yang datang, lalu kemudian harus salaman. Padahal saya sudah tua, harus berdiri salaman itu kan membuat saya capek ya. Kalau hanya soal kado sih, saya sudah selama 80 tahun ini selalu diberi kado oleh Tuhan. Jadi suster itu kalau minta kepada Tuhan selalu dikabulkan ya. Ya menurut permenungan saya sih, saya selalu dikabulkan permintaan saya. Tapi katanya,
bukan menurut cara saya dan bukan sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Kalau di presentasi sih kira-kira kalau yang dikabulkan menurut perkiraan atau menurut harapan atau menurut bayangan saya atau menurut apa yang saya inginkan mungkin hanya 10% ya. Yang 90% itu kejutan semua katanya. Kalau begitu bukan kado dong, suster. Nah, justru itu Romo. Kado itu kan selalu harus ada unsur kejutannya ya. Kalau tidak mengejutkan bukan kado namanya. Maka kado kan dibungkus supaya ketika dibuka lalu kita terkejut. Nah, itu ada unsur terkejutnya. Dan menurut suster itu dalam seluruh hidupnya dia juga merasakan bahwa Tuhan mengabulkan tapi secara mengejutkan. Karena apa yang diberikan Tuhan itu tidak selalu selaras dengan apa yang dia bayangkan. Tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa memang Tuhan mengabulkannya hanya dengan cara-cara yang menurut dia itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Maka memang benar apa yang dikatakan Yesus, kalau kita minta pasti akan diberi. Masalahnya adalah Tuhan tidak memberikan kepada kita hanya seperti yang kita bayangkan, tapi dia memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, yang mengejutkan kita. Karena itu menarik bahwa Injil hari ini juga diakhiri dengan sesuatu ayat yang mengejutkan. Kita melihat bahwa tadi dikatakan mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena kalau kita yang jahat tahu memberi, apalagi Tuhan Allah akan memberi yang terbaik. Tapi pada ayat 12 yang terakhir justru sesuatu yang aneh sekali ya, Mbak Elsa kalau bisa membaca. Itu tidak ada kata tentang permintaan atau pengabulan, tapi malah apa yang dikatakan di situ? Di ayat ke-12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu yang mengejutkan ya. Justru Tuhan mengatakan bukan sesuatu tentang permintaan, tapi sekarang malah sesuatu yang mengatakan bahwa kalau kamu mau supaya orang perbuat padamu, yang perbuatlah juga kepada orang lain. Ini mengandung sebuah nilai bahwa ternyata cara Tuhan mengabulkan itu tidak pertama-tama dengan dia memberikan begitu saja kepada kita apa yang kita minta. Tapi dia akan mengabulkan ketika kita juga berani untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita mau berbuat, kita ingin supaya kita mendapat apa sih? Supaya kita mendapat respek misalnya. Maka Tuhan menginginkan supaya kita respek dahulu sebelum kita mendapatkan respek dari orang lain. Tuhan, saya minta supaya saya dibantu. Ya, saya diharapkan Tuhan membantu dulu, baru saya akan dibantu. Jadi itulah cara kerja rahmat sebenarnya. Jadi cara kerja rahmat itu bukan kita hanya tunggu saja sampai mujizat itu terjadi, tapi Tuhan justru meminta kita untuk, kamu percaya tidak sih? Kamu beriman tidak sih? Tunjukkan imanmu dulu. Maka ketika imanmu itu tumbuh, ya apa yang kita harapkan akan diberikan Tuhan. Nah, dengan iman itu lalu kita bisa yakin, oh ternyata Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab kalau kita tidak mempunyai iman lebih dahulu, maka apapun yang diberikan Tuhan yang terbaik tidak akan bisa kita terima. Karena kita merasa, Tuhan tidak mengabulkannya. Oh, Tuhan itu tidak mendengarkan saya. Padahal Tuhan sudah mendengarkan. Nah, kita butuh untuk bisa memahami bahwa Tuhan sudah mendengarkan dan mengabulkan itu dengan iman kita. Maka dituntut pertama-tama adalah iman dulu. Maka dalam setiap penyembuhan selalu Yesus mengatakan, apakah kamu percaya? Kalau percaya, barulah kesembuhan itu datang. Kalau kita percaya, barulah mujizat itu datang. Dan kalau kita minta bantuan, ya bantulah dulu, maka bantuan itu baru datang. Jadi bukan sesuatu yang harus kita tunggu, tapi Tuhan menghendaki kita bergerak lebih dahulu. Jadi kalau ingin kekuatan, ya mari kita bergerak lebih dahulu. Kita berani untuk dilatih oleh Tuhan agar kuat. Maka ada juga doa yang mengatakan, Tuhan, aku minta kekuatan, malah diberi masalah. Oh ternyata dengan saya berani menghadapi masalah, saya jadi kuat. Tuhan minta aku supaya sabar, bukannya diberi kesabaran dulu, malah diberi orang yang menjengkelkan dalam hidupku. Oh ternyata ketika saya berani menghadapi orang yang menjengkelkan, saya jadi lebih sabar. Jadi sesuatu itu diberikan Tuhan, bukan kita menunggu saja, tapi
kita juga diajak untuk bergerak, untuk menyongsong. Nah, karena itu dalam masa Prapaskah ini, juga dalam pertobatan kita diingatkan akan doa Bapa kami, ya toh. Sebelum kita mohon pengampunan, ya ampunilah dulu. Maka Bapa kami kan mengatakan toh, ya Tuhan ampunilah aku seperti aku mengampuni yang lainnya. Jadi seperti itu rahmat Tuhan itu bekerja. Jadi kita berbuat, maka Tuhan akan memberikan jalannya. Bukan hanya kita menunggu saja sampai Tuhan memberikan. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu kalau kita hanya menunggu. Tapi kalau kita lalu percaya, kita bergerak, maka Tuhan lalu memberikan jalannya kepada kita. Maka betullah apa yang dikatakan Tuhan, apapun yang kau minta akan diberikan. Tapi kuncinya ada, kita mau bergerak dulu untuk menyambut firman, untuk menyambut mujizat, untuk menyambut rahmat itu. Baru mujizat akan diberikan. Itulah yang saya lihat juga dari tambahan kitab Ester, bagaimana Ester ketika bangsanya itu mendapat ancaman, maka dia tidak hanya tunggu Tuhan datang membebaskan bangsanya, tapi dia berani dulu, berani untuk menghadapi raja, memohon belas kasih raja, sehingga akhirnya Tuhan menyambutnya dengan mengubah hati sang raja yang tadinya seperti singa, lalu menjadi lemah lembut kepada Ester, dan kemudian membebaskan Israel dari ancaman bahaya maut. Itu. Iya, berarti kalau di sini tadi ada poin-poin yang Romo katakan, kalau kita memang, ya Tuhan berkata pada kita, ya mintalah, carilah, ketuklah. Tapi sebenarnya itu juga ada syaratnya, Romo ya. Iya. Ada syarat, sebelum kamu seperti itu meminta, mengetuk atau mencariku, kamu harus lakukan dulu hal-hal kebaikan supaya Tuhan juga bekerja dengan rahmat karunia-Nya. Seperti itu ya, Romo ya. Ya, jadi kita jangan meminta itu lalu hanya duduk saja diam, menanti saja, tidak. Karena itu meminta itu berarti ya saya harus juga berusaha mewujudkan apa yang saya minta, ya. Jadi seperti kalau orang, saya minta hujan misalnya, atau yuk Tuhan kita doa minta hujan, lalu kita datang begitu saja ke gereja. Loh, kamu kok nggak bawa payung? Katanya mau minta hujan. Loh, kita akan doa dulu. Nah, berarti kan kamu nggak percaya bahkan diberi hujan. Bawa payung dulu sebagai tunjukkan bahwa kamu tuh percaya Tuhan akan mengabulkan hujan, itu ya, seperti itu. Jadi ada usaha dulu yang ditunjukkan, lalu Tuhan akan menyempurnakan usaha kita itu dengan lalu ya apa yang kita minta akan terjadi tentu saja dengan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Dan karena itu kita butuh iman dulu, karena supaya kita bisa paham bahwa Tuhan sudah memberikan sesuai dengan apa yang menurut Dia terbaik. Kalau tidak ada iman itu, ya kita tidak akan merasa bahwa sudah dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin kita rasa enggak kok, karena saya juga enggak merasa dikabulkan. Nah, itulah kita kurang iman di situ, sehingga tidak merasa Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Dan yang menarik tadi perkataan Romo tentang kita juga harus bergerak menyongsong, tidak diam saja seperti itu. Karena banyak, Romo ya, mereka mempunyai iman dan mereka percaya gitu kalau Tuhan akan pasti menyertai, akan menolong gitu. Tapi ya itu seperti yang Romo katakan, mereka diam dan hanya berdoa dan tidak berusaha. Ataupun tadi seperti yang di ayat ke-12, mau melakukan kebaikan-kebaikan atau perbuatan kepada orang lain dulu dengan kasih gitu. Nah, bagaimana kita bisa berkata kepada orang yang saya percaya kok sama Tuhan, Dia pasti akan menolong saya. Tapi untuk bisa kita memberikan pengertian, kalau mau ditolong Tuhan, kamu juga harus ada usaha gitu. Ya, karena Rasul Yakobus kan pernah mengatakan ya, kalau kamu punya iman, ya tunjukkanlah imanmu dalam perbuatan, bukan dalam bengong saja. Bengong itu nggak menunjukkan iman. Ya. Nunggu saja nggak menunjukkan iman. Iman itu ya ditunjukkan dengan perbuatan. Ya. Kalau saya yakin, ya tunjukkanlah keyakinanmu itu dengan berbuat sesuatu. Ya, saya yakin dibantu Tuhan untuk kuat, ya berusahalah untuk lalu berbuat sesuatu yang membuat kita juga akan bisa dikuatkan misalnya. Ya, seperti itu. Jadi doa Santo Fransiskus Asis saya kira tepat di sini. Dia ketika dalam doa damai itu ya, Tuhan jadikan aku pembawa damai, dia mengakhiri doa itu dengan mengatakan, Tuhan semoga aku lebih bisa memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Jadi kalau kita ingin dicintai Tuhan, ya harus mencintai dulu. Kalau kita ingin dipahami Tuhan, ya harus memahami dulu. Karena hanya dengan memberikan itulah kita mendapatkan hidup yang kekal.
Iya. Jadi hidup kekal tidak diberikan kalau kita tidak mau berani memberikan nyawa kita malah. Iya. Jadi harus memberi dulu, berbuat dulu, baru Tuhan akan memberikan kepada kita. Jadi saya teringat pelajaran bahasa Indonesia dulu zaman saya belajar tentang kata pasif dan aktif ya Romo. Ya, Berarti kan kalau awalan mo itu kan berarti aktif. aktif. Ya, kalau di itu kan pasif ya. Berarti kita harus aktif dulu baru kita akan diberikan oleh Iya, Tuhan. begitu. Dan ini Romo, yang menarik lagi dari kata-kata mintalah, carilah, ketuklah. Ini kan sebenarnya kalau kita klasifikasi itu 3 kata kerja ya Romo Iya, ya. itu aktif semua itu. Aktif semua ya Romo ya. Minta, ketuk, cari, ketuk gitu. Dan kalau misalkan kita sudah lakukan itu semua dan juga kita sudah melakukan tadi yang seperti Romo katakan, mau berusaha untuk juga memberikan kebaikan dan juga kasih kepada sesama. Tapi ternyata kok kita nggak mendapatkan Romo. Dan sebenarnya Dan kita kecewa, Iya. terus ada timbul kepahitan. Ya, itulah kekecewaan itu karena kita tidak memahami tadi. Oh. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak pernah tidak memberikan kepada kita. Tapi Tuhan kan tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita minta itu, tapi bahasa minta itu kan bahasanya tidak jelas. Kita minta, kemudian waktu ujian, kita minta nilai yang baik. Padahal nilai yang baik kan tidak menghasilkan apa-apa ya tuh. Nilai baik itu kan hanya hasil atau hanya wujud dari penguasaan akan ilmu. Iya. Maka yang seharusnya dipintu adalah kita menguasai ilmu, bukan nilainya. Ya. Oh. Nah, kita kan seringkali salah meminta. Kita minta Iya. nilai yang baik. Loh, kok nilai yang baik tapi kamu nggak menguasai, ya tidak ada gunanya nanti. Iya. Maka Tuhan tahu, oh sebenarnya yang dia minta itu adalah penguasaan akan ilmu. Maka diberikanlah. Oke, kamu diberikan bahwa kamu menguasai ilmu. Mungkin nilainya tidak sebaik yang diharapkan. Kok Tuhan hanya kasih saya nilai 7. Yang penting 7 itu kami menguasai semua. Iya. Daripada kamu dapat 10, nggak ada yang dikuasai. Ya, loh. Nggak ada hikmat Nggak dan ada nggak ngerti hikmatnya ya. di situ ya. Jadi Tuhan tuh tahu apa yang dibutuhkan dan kemudian memperbaiki permintaan kita, karena yang meminta kan dikatakan dalam Injil lain kan dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang berdoa bagi Tuhan bagi kita tuh. Iya. Jadi Roh Kudus itu membuat permintaan kita menjadi jelas dalam bahasa Allah Bapa ya. Oh, yang dibutuhkan itu ini bukan itu. Maka Allah memberikan ya sesuai yang dibutuhkan, yang terbaik itu. Nah, kalau kita tidak menyadari maka kita jadi kecewa tadi. Maka dibutuhkan iman tadi. Iman itu bukan hanya menyongsong, tapi iman itu berusaha memahami bahwa apa yang diberikan Allah itu ada nilainya untuk saya. Lalu setelah itu direfleksikan, lalu kemudian oh ternyata Allah sudah mengabulkan. Hanya saya waktu itu tidak sadar saja bahwa sudah dibantu Allah itu. Ya. Seperti cerita orang yang kena banjir, lalu ada dia doa pada Tuhan, Tuhan tolonglah saya dari banjir ini supaya saya selamat. Ada tetangga datang, ayo Pak kita turun ya, saya bantu. Ah enggak, saya tunggu Tuhan. Gitu. Nanti sudah naik ke leher, datang lagi kapal, ayo Pak kita keluar sekarang, sudah sampai leher nih airnya, saya tunggu Tuhan nanti. Sampai di bubungan helikopter datang, saya tunggu Tuhan, akhirnya tenggelam. Sampai di akhirat dia protes pada Tuhan. Tuhan mengatakan, saya sudah kirim bantuan berkali-kali, kamu aja nggak mau. Ya, seperti itu. Iya. Berarti selain punya iman juga kita berdoa ya pasti ya Romo. Ya. Kita bertekun doa. Dan di dalam doa itu pasti kita akan dengan bertekun berdoa, kita akan memiliki kepekaan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang terkadang begitu tak terdengar Romo. Ya. Sulit juga, karena itulah doa Fransiskus selalu berguna ya, supaya bisa memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Lalu kita bisa mengerti juga apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Iya Romo. Dan kalau saya membaca kitab Ester ini, tadi Romo sempat menyinggung bagaimana Ester berdoa kepada Tuhan supaya raja itu lebih mau berubah hatinya gitu. Dan yang menarik lagi Romo, di sini di ayat ke-18 dalam doa Ratu Ester ini dikatakan seperti ini, taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Ini kata
kalimat taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku. Ini sangat menarik, Romo. Jadi kita di dalam berkata-kata juga kita harus punya hikmat ya, Romo. Iya, ya jadi kan Esther waktu itu kan mau menghadap sang raja. Jadi supaya kata-katanya itu punya hikmat ya. Iya. Jadi hikmat itu bukan hanya soal keindahan ya, tapi hikmat itu Bukan adalah, soal sekedar bukan menata keindahan kata-kata ya, Romo. puitis, bukan, Iya, tapi iya. kata-kata yang bisa membuat hati bergetar. Dan itu bukan berarti hanya indahnya atau puitisnya kata, tapi bahwa kata-kata itu sudah kita timbang baik-baik, kita katakan dengan tulus, dengan motivasi yang murni, maka lalu kata-kata yang keluar hati itulah yang mampu menggetarkan hati orang lain. Iya. Jadi seperti ada resonansi hati dengan hati orang gitu ya. Itulah kata-kata bijaksana sebenarnya, kata-kata hikmat. Iya. Jadi hikmat itu bukan berarti dipikirkan sesuatu yang akademis, yang ilmu tinggi gitu ya. Karena Yesus sendiri mengatakan kebenaran atau hikmat itu kan bukan aku punya kebenaran, tapi akulah kebenaran. Jadi hikmat atau kebenaran itu adalah hidup Yesus sendiri. Hikmat atau kebenaran itu hidup Yesus sendiri. Iya, bukan rumusan kata, bukan rumusan ilmu, tapi hidup Yesus yang mencintai dengan tulus hati itu. Jadi Maka setiap hikmat itu harus lahir dari hati yang Hati yang tulus. tulus. Nah, lalu bisa menggetarkan sehingga mengubah singa itu dan orang-orang yang membenci mereka kemudian untuk berubah untuk tidak lagi membenci mereka. Iya, baik Romo. Sangat menarik yang sudah disampaikan Romo Ferry kepada kita semua pada hari ini, pekan pertama Prapaskah. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, jangan kemana-mana, kita akan kembali, kita jeda dahulu, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Masih bersama dengan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM, yang akrab kita sapa dengan Romo Ferry, dan saya Patricia Alsa. Dan tadi sudah pada sesi awal Romo sudah memberikan kabar baik Injil kepada kita semua dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 12. Dan sangat menarik tadi Romo menyampaikan tentang khotbah di bukit, bagaimana Yesus berkata, mengajarkan tentang cara berdoa ya Romo ya. Iya. Dengan meminta, mencari dan mengetuk. Tapi di ayat ke-12 yang terakhir Romo juga menyampaikan bahwa segala sesuatunya itu kita harus lakukan dahulu, segala yang kita kebaikan-kebaikan kepada sesama sebelum kita mendapatkan juga dari Allah. Dan itu adalah rahmat kasih karunia dari Allah. Romo, kita sambung kembali Romo. Iya, Apalagi baik. yang bisa Romo sampaikan? Jadi menarik bahwa dikatakan tadi doa tapi harus diawali dengan satu hal yang mewujudkan iman kita tadi ya. Kegiatan sesuatu apa yang kita tunjukkan. Ya. Dan memang pendiri tarekat kami Santo Fransiskus Assisi itu dikatakan bahwa dia tidak hanya berdoa tetapi hidupnya sudah menjadi doa. Jadi boleh dikatakan doa itu tujuannya bukan hanya sebuah komunikasi dengan Tuhan, tapi bagaimana membuat hidup kita selalu terkonek dengan Tuhan. Lalu kemudian hidup kita menjadi sebuah doa itu sendiri. Ya. Dan itu berarti bahwa doa itu tidak hanya terpaku pada saat kita duduk sendiri dan mengatakan sesuatu kepada Tuhan, tapi bahwa seluruh hidup kita ketika kita terarah pada Tuhan itulah juga menjadikan hidup kita sebagai sebuah doa. Maka kami mencoba untuk mengajak umat beriman untuk juga menghayati tidak hanya berdoa, tapi bagaimana membuat doa menjadi hidup atau hidup kita menjadi sebuah doa. Jadi kami itu tidak mengajak umat untuk membuat kelompok-kelompok doa, tapi kami membuat umat supaya doa menjadi pola hidup. Jadi hidup menjadi doa. Bagaimana Romo caranya? Ya, caranya itu kami pakai, ya itulah seperti kami para Fransiskan kan
juga mengikuti Injil itu bukan hanya sebagai sebuah rumusan, tapi bagaimana menjadi pola hidup kami, supaya kami dalam hidup selalu bisa mengikuti Injil. Ya. Maka kami juga mengajak para awam melalui sebuah kelompok yang kami sebut sebagai Ordo Fransiskan Sekular atau OFS, di mana saya sekarang ini menjadi pendamping rohani nasional mereka. Itu supaya kelompok ini bukan hanya kelompok doa. Saya tidak menjelekkan kelompok doa, tapi bagi saya kelompok doa juga harus mempunyai sesuatu yang lebih, karena itu bagaimana doa menjadi pola hidup mereka. Ya. Jadi dalam kelompok ini memang mereka setiap hari ada doanya, ada doa kalau ada waktu, doanya seperti doa para biaran biarawati ya. Oh, doa brevir gitu, ibadat Romo. harian ya, brevir. Tapi tentu saja tidak seperti para suster dan kami biaran biarawati yang waktunya harus jam segitu bersama-sama, karena mereka awam, jadi mereka bisa terserah kapan waktunya. Tapi kalau juga tidak ada waktu karena sibuk sekali, bisa digantikan dengan doa yang sederhana. Kalau Fransiskus mengatakan ya cukup dengan doa Bapa kami berapa kali sudah selesai, itu cukup ya. Ya. Jadi bagaimana hanya mengajak mereka untuk supaya doa itu menjadi pola hidup ya. Jadi tidak pernah meninggalkan doa. Kalau punya doa waktu yang luang, doalah sempurna dalam ibadat harian gereja. Tapi kalau tidak punya waktu banyak, masih menyempatkan doa dengan doa yang sederhana, tapi itu tetap berlangsung dalam sepanjang hidup mereka. Jadi dari pagi lalu sore hari ya paling tidak 2 kali itu menjadi saat yang harus kita berdoa untuk menguduskan hari kita, supaya lalu hidup kita pun menjadi hidup dalam jalan kekudusan seperti Paus Fransiskus ya dalam exhortatio atau nasihat apostoliknya Gaudete et Exsultate, ya bersukacita dan bergembiralah. Dia mengatakan bahwa ya kalau menjadi orang kudus kan tidak selalu harus berdoa sepanjang hari, tapi bagaimana mengerjakan apa yang kita lakukan dalam keterbukaan hati kepada Tuhan. Nah, keterbukaan hati itulah kan sebuah doa juga sebenarnya. Ya. Jadi menjadikan hidup kita menjadi doa karena kita selalu terbuka pada Tuhan. Dan terbuka pada Tuhan itu kan tidak lalu terbuka ke langit ya, tapi kalau kita belajar untuk tidak hanya memperhatikan ego saya, tapi juga perhatian pada orang di sekitar saya, itulah sebagai cara saya untuk terbuka pada Allah, latihan saya. Bagaimana saya bisa terbuka pada Allah kalau terbuka pada orang yang kelihatan di sekitar saya saja tidak ada. Iya, betul. Jadi latihannya ya kita terbuka pada orang di sekitar kita. Karena itu tahun hikmat ini kan kita mengajak untuk supaya kita terbuka pada orang lain dengan banyak suku, bahasa, agama. Kita bisa terbuka dalam masalah-masalah, kita terbuka untuk saling berdiskusi, kemudian bermusyawarah sehingga akhirnya menjadi sebuah kesepakatan yang berguna untuk kita semua. Itu kan bagian dari kita mencapai kekudusan sebenarnya juga. Iya. Jadi mengamalkan Pancasila tahun berhikmat ini adalah juga bagian dari kita menjalani jalan kekudusan kita sebagai umat di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Iya, menjadi salah satu jalan kekudusan. Karena memang yang tadi yang dari Bapak Paus kita itu kan memang lagi digaung-gaungkan juga ya Romo di gereja untuk semua orang memperhatikan bahwa tidak hanya harus melakukan sesuatu yang luar biasa atau besar gitu untuk juga mencapai kekudusan hidup ya Romo. Yang sederhana. Yang sederhana Yang ya. penting itu kita tidak hanya mendewakan ego saya, itu sudah awalnya selalu di situ. Jadi nggak sombong atau maksudnya nggak egois atau Ego gimana? itu kan Romo? saya hanya mementingkan saya hanya memikirkan saya pokoknya apa-apa ya hanya saya yang harus diuntungkan. Jadi lihat saya Ya, dulu lihat saya gitu. terus. Nah sekarang harus diganti. Bagaimana saya memikirkan orang lain sekarang. Bagaimana orang lain bahagia dulu daripada saya. Bagaimana orang lain gembira dulu lebih daripada saya. Maka seperti kata Fransiskus tadi, bagaimana saya mencintai dulu, baru kemudian bisa dicintai. Ya, seperti itu. Jadi membuka hati dulu pada orang lain. Itu sudah satu hal yang tidak gampang juga sih, karena kita kan tiap hari selalu
aku terus ya. Aku atau mungkin kepentingan kelompok atau Iya, komunitas. atau kelompok. Kadang ini juga Romo, saya tuh suka lihat beberapa komunitas-komunitas Katolik gitu, tapi mereka menjadi sesuatu yang eksklusif gitu. Iya. Mereka membuat komunitas dan ya gitu, merasa eksklusif, jadi untuk orang lain untuk bisa bergabung, orang lain untuk bisa join, oh nanti dulu gitu. Jadi mesti ada kesamaan, mungkin apalah, Iya. seperti itu Romo. Atau juga sering karena saya sudah di kelompok ini, saya tidak bisa ikut kelompok lain. Nah iya. Atau kelompok lain mau ikut saya, tidak bisa, kamu harus keluar dari kelompokmu, baru ikut kelompok saya. Iya. Itu juga menjadi pertanyaan ketika orang masuk ke Ordo Ketiga Fransiskan, OFS. Mereka tanya, Romo, saya dari Legio apakah bisa OFS? Oh bisa, saya bilang. Saya jadi OFS apa bisa ke kelompok kerahiman? Oh bisa. Saya bilang. Apa salahnya bahwa Iya. kamu nanti justru menggarami orang yang di kerahiman itu supaya sungguh-sungguh menikmati kerahiman Tuhan ya. Meskipun kamu OFS, kamu bisa bergerak di mana saja. Jadi tidak harus pakai bendera OFS, saya bilang. Maka saya justru mengatakan kepada kelompok saya tuh, kalau perlu juga nggak perlu pakai seragam. Banggalah jadi awam. Awam kan nggak ada seragamnya tuh. Maka ya sebagai awam ya kita nggak usah pakai seragam, nggak apa-apa, bukan biarawati. Iya. Nah maka juga meskipun ada juga beberapa yang ya mau seragam ya, karena sekarang juga apa sih yang tidak pakai seragam ya, ibu-ibu arisan saja maunya dress code tertentu ya. Iya. Tapi saya selalu mengatakan jangan terpaku pada seragam, artinya juga jangan terpaku hanya pada kelompok. Saya bisa menjadi anggota di kelompok mana saja. Jadi tidak harus bahwa orang yang anggota OFS itu hanya OFS saja. Dia mau aktif di Legio silahkan, aktif di PDKK silahkan, aktif di Kerahiman Ilahi juga silahkan. Bahkan dengan aktif itu supaya mereka semakin menghayati devosi-devosi mereka. Sehingga menjadikan devosi bukan hanya sebagai cara berdoa, tapi menjadi bagian dari pola hidup mereka. Iya, doa menjadi bagian dari pola hidup ya Iya. Romo ya. Nggak Jadi hanya doa juga menjadi sekedar hidup, ya. Iya. Bukan hanya sebuah saat dalam hidup kita, tapi seluruh hidup kita menjadi sebuah doa juga. Iya. Dan kalau kita bicara tentang anak muda Katolik Romo, ya orang muda Katolik ya sekarang kita istilahnya. Bagaimana tanggapan Romo dengan kalau kita melihat memang banyak komunitas-komunitas untuk OMK yang juga aktif gitu Romo. Lalu bagaimana Romo bisa memberikan mereka suatu masukan gitu supaya kehidupan doa mereka juga benar-benar mereka lakukan dengan sungguh. Ya, memang. Biasa anak muda kan segala sesuatu tuh udah gadget ya Romo ya. Iya. Bahkan berdoa aja mereka pakai gadget gitu. Iya, doanya pakai WA. Tuhan tolong saya ditulisnya di WA itu. Seolah-olah Tuhan itu punya akun WA. Tapi ya nggak apa-apa, Tuhan pasti dengar juga ya, karena dia maha segala-galanya ya, pasti juga tahu juga. Tapi itulah ya, memang generasi yang sudah lahir dengan gadget ya, mungkin tidak bisa lepas dari gadget. Iya. Tapi ya hanya saja harus dipahami bahwa gadget itu bisa membantu dan bisa juga menjadi penghalang bagi kita untuk komunikasi yang lebih dalam. Iya. Karena gadget itu kan sebenarnya membuat kita ketagihan. Maka juga ketagihan-ketagihan yang lain itu tanpa kita sadari bisa juga dipacu oleh karena kita ketagihan gadget juga. Ada satu kelompok di Roma, pernah saya tinggal di Roma, dan di sana saya pernah mengunjungi sebuah komunitas namanya Mundo 2000. Mundo 2000. Iya. Komunitas itu adalah komunitas anak-anak atau remaja, pemuda yang tadinya kecanduan narkotik. Oh. Lalu dikumpulkan oleh seorang imam Fransiskan, lalu mereka diterapi dengan cara lepas dari gadget. Jadi dengan lepas dari gadget itu mereka lalu berlatih untuk komunikasi interpersonal, komunikasi pribadi. Iya. Lalu komunikasi pribadi itu membuat mereka tidak ketagihan lagi pada gadget, dan itu membuat mereka juga tidak ketagihan pada hal-hal yang lain lagi. Lalu lebih memahami bagaimana ternyata hubungan personal itu lebih membahagiakan daripada hubungan kita dengan gadget. Yep. Karena gadget itu kan
kita mau bahagia ya hambar-hambar saja sih ya. Paling diberi sukacita hanya dalam gambar-gambar saja itu. Ikon emotion itu ya. Iya. Emosi mau ketawa mau begini kita juga nggak ngerasa ketawa di emosinya dia, tapi kan kita nggak rasa dia ketawanya juga. Apalagi yang paling menjengkelkan saya itu kalau kemarin saya ulang tahun itu ya, dapat hadiah banyak kue tapi kuenya gambar saja. Rasanya asem saya bilangnya. Tidak ada rasanya sama sekali. Nah itulah dunia dengan gadget itu menjadi dunia yang tanpa rasa kadang-kadang. Maka ya orang muda memang oke lah kita berdoa dengan gadget, tapi ya gadget tidak juga menjadi sebuah alat komunikasi yang membuat kita manusiawi. Maka kalau kita hanya doa dengan gadget, kita tidak akan pernah merasakan hubungan manusiawi dengan Allah sendiri. Karena ya sudah, lalu doa kita menjadi doa yang hambar dan doa yang disebar-sebarkan saja tuh lewat Facebook, lewat apa itu kan doanya disebarkan kemana-mana. Padahal kan Tuhan mengatakan kalau kamu berdoa, pergilah ke tempat yang tersembunyi. Sementara kita tidak, kita berdoa, kabarkan kemana-mana, ini doa saya nih. Nah, lalu ya Tuhan memang mendengar, tapi bagi Tuhan tidak punya harga karena itu kan sebuah sesuatu yang tidak ada rasa. Kita memang berdoa itu hanya sebuah ungkapan perasaan, ungkapan emosi saya saja tidak jelas di situ. Maka bagi anak muda, saya rasa Anda memang dunia gadget, tapi untuk doa tetap kita tidak bisa pakai gadget. Seperti hanya Anda makan itu nggak bisa makan hanya berdasarkan gadget ya toh. Toh Anda juga butuh makanan yang nyata. Doa itu juga begitu. Perlu saat doa yang nyata supaya Anda sungguh-sungguh merasa komunikasi dengan Tuhan. Kalau tidak ya komunikasi dengan Tuhan akan terasa hambar saja. Dan ya tidak akan lalu kita merasa Tuhan berkomunikasi dengan saya, karena lalu kita seperti hal-hal yang lain di gadget itu tuh sesuatu yang serba lewat, serba pergi ya lewat tanpa kita bisa merefleksikan, bisa kita mendalami dan menghayati dengan sungguh-sungguh. Baik Romo. Lalu kalau kita, ini kan memang kita bicara tentang doa dan Yesus mengajarkan cara berdoa. Lalu kalau sudah melakukan yang seperti dikatakan itu, tapi terus kecewa, terus tadi saya udah sempat tanyakan tadi di sesi awal, terus ada timbul kemarahan, kepahitan, dan akhirnya mogok sama sekali tidak mau berdoa. Iya. Ini bagaimana Romo? Kalau kita mengajak entah mungkin saudara kita, keluarga kita yang, aduh udah deh, kalau ngomong tentang doa, enggak, saya nggak mau, say bye-bye gitu. Iya, memang kita harus mengajak mereka untuk, ya itulah, karena hidup kita ini kan hidup serba lewat sekarang ini kan, lalu sesuatu tidak gampang kita refleksikan. Maka ya kalau mau menyadarkan mereka ya cari waktu yang baik supaya mereka bisa dibantu untuk berefleksi ya. Ya tentu saja kita nggak bisa hanya omong selintasan atau omong hanya sekedar say hello atau di tepi jalan, tapi ya kalau memang sungguh-sungguh kita mau membimbing mereka, ya kita cari waktu supaya kita bisa berkata-kata atau berbincang-bincang dengan lebih mendalam lagi, bisa mengajak mereka untuk refleksi misalnya. Sebenarnya kamu memang merasa Tuhan meninggalkan kamu atau tidak sih? Coba kamu lihat hidupmu. Apakah kamu sungguh-sungguh tidak merasa bahwa Tuhan itu menyertai atau mengabulkan permintaanmu? Apa sih yang membuat kamu dulu merasa dikecewakan oleh Tuhan? Lalu itu bisa kita telusuri. Lalu kalau merasa begitu, sebenarnya kamu itu memintanya itu sesuatu yang baik bagimu atau tidak sih? Ya. Lalu kita bisa juga melihat bagaimana apakah sungguh-sungguh permintaan itu sesuatu yang penting atau sebenarnya Tuhan menunjukkan kepada kamu hal yang lebih penting daripada itu. Yang kalau kita lihat itu sudah tercapai nggak dalam hidupmu? Oh jangan-jangan saya sudah mencapainya hal yang terpenting itu hanya karena tidak sesuai dengan apa yang saya minta, lalu saya kecewa ya. Padahal Tuhan sudah memberikan yang lebih baik lagi. Nah seperti itu. Jadi memang kita harus ya membantu dia untuk bisa bercakap-cakap lebih dalam, berefleksi lebih mendalam, sehingga lalu bisa mengambil nilai dan hikmahnya di situ ya.
Ya, hikmat itu tidak bisa tanpa refleksi ya. Ya. Kita mengambil nilai tidak bisa tanpa sebuah saat di mana kita bisa diam untuk memikirkan dalam-dalam apa yang kita alami itu. Maka Sokrates itu mengatakan hidup yang tidak direfleksikan itu hidup yang tidak punya nilai. Kalau punya nilai ya refleksilah. Nah sekarang itu kesulitan kita ya mau refleksi itu. Ya memang nggak usah pakai kata refleksi lah. Mungkin kata refleksi itu terlalu. Ya udah pikir-pikirlah. Kamu diam untuk merenung-renung atau memikirkan lebih dalam atau apalah gitu ya. Mungkin kata refleksi memang membuat sekarang ngomong ya, kata ya berarti refleksi itu seperti kayak mengendapkan terus mikir gitu ya Romo ya, tenang-tenang mikir ya, biar mikir dalam-dalam. Mikir dalam-dalam ya. Lalu Romo satu lagi, ada kecenderungan juga kalau orang yang sudah merasa tidak pantas karena dia merasa begitu berdosa kepada Tuhan. Aduh saya nggak pantas deh, saya nggak bisa untuk berdoa meminta aja sama Tuhan, saya malu gitu. Apalagi maksudnya jadi kehidupan doanya juga tidak berjalan dengan baik gitu, karena mungkin merasa tidak pantas, malu dengan Tuhan, ya seperti itu Romo. Tapi kalau orang sungguh-sungguh merasa tidak pantas dan dia membuat kemudian berdoa kepada Tuhan, mohon kebaikan Tuhan, lama-lama dia akan dituntun, karena memang di mana-mana tiap orang itu kalau mengalami kehadiran Tuhan akan selalu merasa tidak pantas, seperti ketika Petrus itu Tuhan datang lalu kemudian menyuruh dia membuat jalannya itu toh, lalu kan dia merasa tidak pantas, Tuhan pergilah daripada aku kan aku tidak pantas. Atau juga doa orang Farisi dengan pungut cukai itu ya, yang satu bilang oh Tuhan saya udah, tapi yang di belakang orang Farisi, Tuhan saya tidak pantas, saya begini. Memang harus lahir dulu dari sesuatu ketidakpantasan. Tapi ketika orang sungguh-sungguh merasa tidak pantas dan memandang Tuhan, Tuhan itu pasti akan dirasakan kebaikannya juga. Dan ketika sudah dirasakan kebaikannya, disitulah dia bisa menyerahkan diri dan kemudian ya disitulah bisa meminta dengan tenang juga. Jadi masalahnya adalah orang tidak pantas tapi tidak pernah merasa bahwa Tuhan mencintai. Itu yang membuat kita berhenti ya. Berarti tadi jawabannya berarti ya merasa tidak pantas memang sebenarnya sudah wajar aja ya merasa tidak pantas, karena kan ya kita manusia dan Tuhan itu ya Allah yang Maha Kuasa. Tapi ya kalau karena ketidakpantasan bukan berarti terus kita stop tidak berdoa ya Romo ya. Jangan sampai terus kita tidak kehilangan rahmat kasih Tuhan tadi itu, seperti itu Romo. Dan baik Romo, sebagai kata penutup dari dua bacaan Romo pada pekan pertama Prapaskah ini yang bisa Romo sampaikan. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, kita dalam hidup ini memang harus berdoa. Tetapi doa bukan hanya berarti sebuah rumusan kata-kata, tapi doa itu adalah sebuah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan menyerahkan diri itu berarti membuat sesuatu aksi yang nyata, bukan hanya pasrah begitu saja, tapi pasrah itu ada sebuah aksi nyatanya. Beriman, percaya kepada Tuhan, ikut menjadi agen Tuhan dalam dia memberikan cintanya kepada sesama, sehingga kita pun boleh merasakan cinta Tuhan yang hidup dan memenuhi diri kita. Itulah sebenarnya hidup kita menjadi sebuah doa. Terima kasih. Ya, baik Romo, terima kasih banyak. Romo Ferry sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Dan semoga Anda yang sedang menyaksikan atau mendengarkan acara ini dapat semakin diyakinkan bahwa Allah selalu menyertai kita, dan Allah itu hanya sejauh doa ya Romo, itu juga ada lagunya. Dan semoga kita semua mendapatkan kedamaian dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Baiklah, kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik ini dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Ferry. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang makasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberikan kepada kami yang terbaik, yang seringkali kurang kami sadari. Tetapi oleh sabdamu hari ini kami menjadi semakin yakin dan percaya bahwa sungguh siapa yang meminta akan mendapatkan, siapa yang mencari akan menemukan, dan siapa yang mengetuk baginya
akan dibukakan pintu. Maka ya Tuhan, semoga kami pun bisa meminta dengan baik, mencari dengan sungguh-sungguh, dan mengetuk dengan sepenuh hati, agar kami pun selalu bisa mendapatkan rahmat-Mu di dalam hidup kami, dan kami boleh juga menjadi berkat bagi sesama kami, karena kami meminta dengan memberikan diri. Kami memohon bantuan dengan juga membantu sesama kami. Maka demikianlah kami juga tidak hanya mendapat berkat, tapi sekaligus menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga seluruh hidup kita, upaya, pekerjaan, dan juga seluruh sahabat, handetolan, teman-teman, dan semesta alam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Saya Romo Thomas Ferry Soeharto, OFM. pamit undur diri, tetap semangat, dan mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
kasih-Mu Tuhan. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah bakti selalu bagimu. Oh Bunda perkasa mulia, namamu ada di dalam doaku. Oh Bunda perkasa mulia, doakan aku yang berdosa. Doakan aku yang berdosa.